dari pelajaran hari biasa. Dibuatkan TikTok, jadi TikTok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo sahabat Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Purwakarta. Dalam momentum Hari Lahir Pancasila, kali ini saya sudah bersama Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri. Mohon izin Ibu, di sini kami akan membahas sedikit tentang Hari Lahir Pancasila. Maka Ibu untuk memperkenalkan diri dulu. Ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ketua PPI Kabupaten Purwakarta Kang Anas beserta tim yang lainnya, beserta anak-anak muda yang saat ini bisa bersilaturahmi di Madrasah Aliyah Negeri Purwakarta. Nama saya Yayan Birmayani, MA, daerah Haja, bertugas Kepala Madrasah Negeri Purwakarta, mendampingi dengan Bapak Wakil di Madrasah Negeri Purwakarta. Terima kasih, silakan silaturahmi itu isinya seperti apa. Terima kasih. Baik, di sini karena kita dalam momentum Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2021 sedikit akan berbincang mengenai Pancasila itu tentunya. Yang mungkin kita bakal diskusi mengenai Hari Lahir Pancasila. Menurut Ibu, apa pendapat Ibu mengenai Pancasila? Alhamdulillah, Pancasila itu kita lihat dari bahasa Sanskerta dulu bahwa Panca itu 5, sila itu ajas ataupun dasar 5 dasar. Dan Pancasila ini merupakan salah satu dasar hukum yang ada di negara Republik Indonesia yang tercinta ini. Dan ini bahwa Pancasila ini sudah dikenalkan ketika anak juga masih kecil, dia harus sudah tahu bagaimana isi dari Pancasila oleh ibu-ibunya. Yang ditanyakan oleh A ini yaitu tentang lahirnya Pancasila. Alhamdulillah itu sudah tertuang bahwa di Pancasila sebagai dasar hukum itu tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mudah-mudahan saja bisa mengangkat makna dan harus itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih ya. Betul Ibu. Sudah dipaparkan sedikit mengenai tentang konsep Pancasila, juga pendapat mengenai Pancasila bahwa memang negara Indonesia merupakan negara hukum yang sudah tertuang bahwa Pancasila ini tertera di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin juga sejak saya SD, SMP, bahkan hingga SMA itu sudah selalu diajarkan karena kalau di pelajaran di sekolah itu pelajaran PKN, nah itu adalah pelajaran yang favorit bagi saya sendiri Bu. Karena sebagai anggota Paskibraka juga menanamkan jiwa nasionalisme dimulai dari tingkat sekolah dulu. Terima kasih juga kepada dari PPI ini yang luar biasa punya progres dan juga inisiasi untuk lebih melekat bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara Republik Indonesia dengan ada cara seperti ini ya. Itu yang diharapkan oleh Ibu. Luar biasa, terima kasih Kang Anas, terima kasih Kang Dian, Kang Helmi dan juga Kang Isa. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya yang dapat kita maknai dalam peringatan Hari Lahir Pancasila di tengah pandemi COVID-19 ini seperti apa? Alhamdulillah, Ibu selalu memberikan support kepada peserta didik yang ada di Purwakarta khususnya dan juga di khalayak yang banyak karena Ibu selalu terjun di masyarakat bahwa ketika ada peringatan hari besar diantaranya lahirnya Pancasila, tetap kita harus tidak melihat apakah dia musim pandemi dan tidak, tetap harus semangat menjunjung tinggi hari lahirnya Pancasila 1 Juni yang walaupun memang untuk kedua tahun ini tidak bisa dilaksanakan secara langsung. Ibu juga kemarin sama mengikuti secara virtual dan difotokan di depan TV. Tetap harus semangat karena memang pandemi ini harus sama-sama kita kita bagaimana caranya supaya pandemi ini tetap berkurang, tetap kita ini bisa secara langsung lagi untuk memperingati hari lahirnya Pancasila di masa pandemi. Ini memang mungkin dari Ibu sendiri memerintahkan Bu ya para muridnya, siswa dan siswinya untuk di tengah situasi pandemi seperti ini bisa memperingati hari lahir Pancasila walaupun di rumah. Iya betul. Ya, karena kemarin juga saya juga mengikuti upacara secara virtual bersama BPIP yang bersama Presiden kan. Iya betul. Melalui virtual. Iya, betul. Walaupun memang virtual, kita tanpa mengurangi esensi dari makna
biasa. Hari lahir Pancasila. Iya betul itu, betul sama mempunyai visi dan misi yang sama. Artinya kita dikasih Zoom ya oleh Provinsi Jawa Barat dan juga pusat, tetap kita kalau mereka hormat bendera dihormat, dipotong dan diserahkan. Ini salah satu bentuk rasa betapa luar biasanya untuk menjunjung tinggi memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni 2020-2021. Ya tetap semangat seperti itu ya. Karena memang secara sejarah Pancasila terlahir dari proses yang panjang ya Bu. Mulai dari para pencetus BPU PKI sampai PKI sampai Indonesia merdeka, dan Pancasila sebagai dari falsafah dasar berbangsa dan bernegara di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Karena memang negara kesatuan Republik Indonesia ini negara yang heterogen, berbeda-beda banyak ya Bu ya, tapi tetap bisa menjadi negara kesatuan Republik Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika itu. Betul. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, apakah ideologi Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari sudah sesuai, Bu? Ya, alhamdulillah ideologi Pancasila dan kehidupan sehari itu sudah diimplementasikan. Walaupun memang belum secara menyeluruh karena memang berproses dan juga variatif ya, artinya seperti apa sih implementasinya, tapi alhamdulillah semuanya sudah menyeluruh seperti itu. Luar biasa, itulah kelebihan daripada selalu memperingati, memaknai makna akan lahirnya Pancasila. Sejak saya menjadi seorang siswa di SMA, mungkin ada di madrasah, SMK dan sebagainya, pengimplementasian Pancasila itu kan bisa dalam kehidupan sehari-hari ya. Mulai dari sekolah kita mengikuti kegiatan upacara bendera dan lain sebagainya. Akhlak juga dengan upacara bendera, tepat waktu upacara benderanya, mengikuti perintah, pakai seragam, menghargai sesama rekan kelas. Itu luar biasa, itu sudah luar biasa. Betul, karena masuk ke persatuan Indonesia. Ya. Karena kita walaupun berbeda-beda agama, suku, bangsa, kami tetap satu jiwa. Bhinneka Tunggal Ika tadi. Baik, karena Madrasah Aliyah lebih ke agama ya Ibu. Menurut Ibu, apa hubungan Pancasila dengan agama? Oh iya, hubungan Pancasila dengan agama itu sudah tidak bisa dibilang ya, sudah finalisasi. Semuanya sudah menyatu, tidak harus dipermasalahkan kembali, karena memang ada di dalam Pancasila itu nilai-nilai agama, tetapi semuanya sangat luar biasa. Jadi tidak harus dibahas apakah dia itu atau tidak, sudah finalisasi. Yang penting mari kita sama-sama menjunjung tinggi satu kata kunci, benang merahnya makna dan apa sih implementasi tadi yang disampaikan. Diantaranya kalau kita menilai akidah akhlak itu tidak hanya seperti akhlak seperti itu, tapi dilihat dari ketika dia disiplin, upacara bendera itu sudah mendapatkan nilainya seperti itu. Terima kasih. Baik sahabat PPI Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Purwakarta yang sedang diramaikan, diperbincangkan di negara kita Bu, mungkin di berita-berita bahwa sedang ramainya nih tentang tidak lolosnya 75 orang TWK itu Bu, anggota KPK. Itu kan wawasan kebangsaan Ibu. Menurut Ibu, pandangan Ibu mengenai hal tersebut itu seperti apa Bu? Ya mungkin kalau memang ada ketidaklulusan itu bisa saja dia itu mungkin ada satu persyaratan-persyaratan yang belum bisa dinyatakan dulu, maka memang harus diadakan artinya pembekalan dan juga pembinaan tentang masalah yang mengarah ke sana seperti itu. Karena memang kalau kita lihat ya dari berbagai berita, baik media televisi, media cetak maupun media online kan dijelaskan bahwa memang ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang seperti tadi Ibu bilang, tadi Pancasila dengan agama itu ya sudah sinkron, sudah finalisasi ya Bu. Bahkan memang ada beberapa pertanyaan yang mungkin multitafsir gitu kan. Karena memang sebagai warga negara Indonesia kita harus bisa mengamalkan, ya, mengimplementasikan. Kita sudah tahu teorinya, mungkin kalau dari sekolah SD, SMP, SMA sudah tahu teori ini dalam kelas, kita tinggal mengimplementasikan, mengaplikasikan dalam kehidupannya. Merutinkannya, ya, supaya melekat gitu dalam dirinya masing-masing. Seperti itu. Bagi Bu, dalam memaknai momentum hari lahir Pancasila, apa sih Bu pesan dan harapan bagi generasi milenial, nah khususnya para pelajar di Kabupaten Purwakarta, pada umumnya Provinsi Jawa Barat dan sekitarnya Bu, dalam memaknai momentum hari lahir Pancasila? Dalam memaknai momentum
beruntung hari lahirnya Pancasila, ibu yang sudah kolonial, tidak milenial lagi, menitipkan pesan ya ke generasi muda agar menjadi nahkoda untuk menahkodai makna akan nilai-nilai Pancasila itu. Jadilah teladan umat yang tentunya membawa itu nilai Pancasila itu ada dalam diri. Karena saya disampaikan bahwa betapa sangat luar biasa makna akan nilai Pancasila itu. Jadi milenial harus menjadi nahkoda di setiap titik, setiap saat dan setiap kesempatan. Seperti itu aja. Jadi memang generasi milenial harus bisa memaknai, harus bisa mengimplementasikan karena memang Pancasila ini tidak terlahir dalam sebuah perjalanan yang sangat singkat, bukan mimpi, bukan hal mimpi, bukan sistem kebut semalam, tetapi ini proses dari founding father, founding mother, itu orang-orang yang hebat itu Bapak. Bisa menyatukan negara kesatuan Republik Indonesia menjadi sebuah negara yang bisa menyatu dengan konsep negara yang heterogen, berbeda-beda ya Ibu. Karena kalau kita lihat banyak negara lain, walaupun memang lingkupnya hanya bisa dikatakan lebih kecil daripada Indonesia, namun masih banyak konflik. Tapi hebatnya Indonesia karena punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kita punya beberapa ribu pulau, beragam bahasa, dan kita bisa bersatu. Luar biasa, itulah kita harus tidak hanya cukup bisa membaca Bhinneka Tunggal Ika, tetapi harus mampu membuktikan bahwa inilah saya generasi milenial yang bisa mewujudkan dan memberi teladan makna isi daripada Bhinneka Tunggal Ika. Seperti itu. Betul, ya. Melihat kegiatan-kegiatan khususnya anak-anak atau madrasah, SMA, SMK, baik pun apapun yang sedang sekolah di tengah situasi pandemi seperti ini Bu, ya walaupun ini merupakan sebuah tantangan terbesar bagi pemerintah sendiri, mungkin dari guru-guru sendiri untuk mengkontrol generasinya, harapan bangsa, semangatnya kan belajar online ini menjadi tantangan terbesar ya Bu. Bagaimana gitu Bu, Ibu sebagai kepala sekolah untuk bisa walaupun di rumah tapi bisa memaksimalkan? Alhamdulillah, terima kasih. Jadi alhamdulillah ketika kita pada waktu ada undangan oleh Balitbang untuk Madrasah Alia Negeri Purwakarta bagaimana menyikapi peserta didik belajar secara online ataupun daring. Jadi di sini memberikan apresiasi Bu juga ke rekan-rekanan para wakamat wakil kepala madrasah. Bagaimana tadi disampaikan supaya tidak jenuh, maka ini di mix, artinya daring itu tidak hanya guru itu menyampaikan, mengisi ya, kita disiapkan nih e-learning madrasah ya yang disiapkan dari KSHK secara itu sudah ada website seperti itu? Ada, sudah ada Purwakarta ini. Nah itu jadi modelnya itu guru, contoh aja waktu pekan sekadi Islam, jadi tidak bentuk ceramahnya itu menulis tugas, jadi guru itu membuat videonya kalau dia itu domisilinya di Wadayasa, maka membuat videonya itu di daerah kebun-kebun seperti itu. Nah nanti si video itu dikirimkan ke Wakabidang Kurikulum pas pembelajaran satu hari pertama menjemput datangnya Ramadan, maka dia itu tinggal membuat video. Jadi tidak hanya adanya dari guru memberikan materi, tapi guru juga memberikan contoh. Janten ayah video na guru nuju ceramah, guru nuju masihan materi ini seperti itu. Jadi untuk dinanya tugas tidak seperti itu. Makanya diberikan apresiasi oleh pusat Balitbang. Oh iya, atau dalam bentuk ini tidak hanya di Pekan Sadi Islam ya, dari pelajaran hari biasa. Dibuatkan TikTok. Jadi TikTok matematika kan sulit sekali ya. Tantangan itu tidak bisa, mereka itu harus melihat menjelaskan guru seksak itu, tetapi kan harus berapa kali menjelaskan, maka dibuat TikToknya itu di beberapa kali ditayangkan. Itu salah satu untuk mengurangi nilai kejenuhan ketika kegiatan belajar mengajar. Karena memang generasi milenial sekarang tidak jauh dengan bermedia sosial ya Bu. Walaupun memang ada hal negatif mengenai media sosial, tapi kita sebagai generasi Indonesia, harapan bangsa harus bisa memanfaatkan apa yang sudah ada, dan kita tinggal bagaimana mengolahnya supaya kita bisa memanfaatkan itu menjadi hal yang positif, tidak negatif. Seperti tadi juga, saya juga main sosial media Ibu. Banyak memang sih yang sekarang kita lihat bahwa banyaknya video-video edukasi tentang belajar, gitu kan. Yang tadi Ibu bilang matematika sebenarnya mudah gitu, tapi ya kita kalau lihat di TikTok, di Instagram dan sebagainya,
bahwa ini bisa mudah cara cepat seperti apa. Jadi memang menarik minat bakat para siswa. Tidak, jadi menurunkan kejenuhan. Betul. Ya, seperti itu. Ya. Memang itu berhasil ya. Berhasil ya Bu? Berhasil. Jadi kalau MAN udah punya sistemnya itu ya? Jadi dia diberikan perangkat oleh KSK Pusat e-learning madrasah. E-learning, jadi belajar melalui IT. Nanti juga ada e-learning antara guru dengan guru di luar kabupaten, itu juga disiapkan sarana dan prasarana. Jadi memang ini mengasah generasi muda juga untuk Ya. paham tentang teknologi, ya IT. Jadi memang pandemi COVID ini jangan sampai dijadikan alasan untuk tidak semangat. Betul. Ya, dan alhamdulillah ini sebagai contoh saja. Hari ini alhamdulillah 647 peserta penilaian akhir tahun ya. Itu alhamdulillah ikut semua. Jadi mau diuji dulu servernya mampu tidak. Kita alhamdulillah mampu dan sekarang berjalan dengan lancar. Ini salah satu tadi yang kata itu bahwa kita harus mampu menggali potensi dan bagaimana cara ini ya aplikasi yang kita dapat ini supaya tidak membuat kejenuhan siswa. Ya harus ayat tekar. Iya, sudah bisa ya Bu ya. Dan ini Bu, di tengah pandemi COVID-19 ini kan dari Madrasah Aliyah sendiri, generasinya atau para siswanya apakah mencetak prestasi juga nih Bu di tengah pandemi atau pernah mengikuti kegiatan apa seperti apa? Apakah ada Bu? Oh alhamdulillah untuk Manpulakarta bukan karena depan AA-nya ampun para luhur. Kemarin juga mengirim duta untuk ini moderasi beragama. Dan termasuk juga mengirimkan semua kegiatan yang ada di Kabupaten Purwakarta khususnya termasuk nasional karya tulis ilmiah itu juara pertama walaupun masa pandemi ya seperti itu. Terus ini juga puisi ya, puisi yang musikalisasi puisi juga masa pandemi itu juga juara. Alhamdulillah selalu berpacu dalam prestasi, baik itu prestasi akademik maupun non akademik. Seperti itu. Jadi memang siswanya juga dipacu untuk bisa berprestasi. Berprestasi, jangan pernah berhenti Iya. untuk berprestasi. Supaya seperti nanti. Alhamdulillah. Karena memang itu Bu yang saya rasakan ketika duduk di bangku SMA bahwa memang berprestasi itu ya itu adalah momen yang luar biasa yang nggak bisa didapatkan rekan-rekan kita di kelas, tapi kita sudah bisa mendapatkannya dan itu terasa di kehidupan nyata. Ya. Secara tidak langsung kita pun sebagai generasi harapan bangsa punya pengalaman luar biasa yang teman-teman kita nggak bisa punya. Alhamdulillah, harus disyukuri. Ya, termasuk menjadi seorang anggota Purna Paskibraka juga adalah sebuah kebanggaan Bu. Itu adalah hal yang sangat membanggakan terutama bagi diri saya karena saya bisa seperti ini karena Purna Paskibraka Indonesia. Mungkin dari angkatan 2017 saya Ibu dari MAN juga ada perwakilan dari MAN mewakili Kabupaten Purwakarta ke tingkat provinsi namanya Tezia Ibu. Oh iya. Itu angkatan saya Ibu. Oh itu ya. Iya. Sekarang dia sudah di perguruan tinggi di Universitas Diponegoro. Iya betul ya. Ya cantik, cerdas, sama dengan yang pada intinya mungkin ada doa ini yang dari Kang Anas. Iya. Luar biasa ini. Jadi memberikan sosoknya itu kan ketua PPI-nya itu menjadi support untuk semuanya, semangat selalu memberikan support, selalu mendampingi, selalu memberikan informasi yang terupdate sehingga siswa itu semangat. Terima kasih Kang Anas ya. Aduh luar biasa Kang Helmi, Kang Anas, Kang Isa dan Kang Dian ya. Memang Purna Paskibraka dilatih, dibentuk secara fisik, mental, serta pemikiran pun agar kelak setelah penugasan 17 Agustus kita bisa memasuki lini sektor yang ada seperti Tezia, bahkan ada lettingan saya juga, Kang Sandra sekarang sudah masuk polisi dan senior-senior lainnya. Memang anggota Purna Paskibraka Indonesia ini bisa dikatakan ya para generasi-generasi unggulan untuk Indonesia maju gitu. Itu harapan dan itu sudah nyata. Kita bisa lihat bahwa banyak senior-senior, banyak adik-adik senior, adik-adik tingkat kita juga yang sudah berhasil seperti itu. Merasa bangga dan bahagia pengalaman dan juga prestasi dari Paskibra ternyata memang sangat memberikan manfaat. Mudah-mudahan saja semua apa yang dimiliki khususnya untuk Paskibra yang selalu berkiprah di dunia nyata itu menjadi maslahat dunia dan akhirat. Seperti itu ya, sukses. Baik Bu, kita membahas tadi kan sudah tentang keaktifan atau prestasi tentang
siswa dan siswi akademik 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 ekstrakurikuler ya. maupun non kurikuler ya. Oke Ibu, kembali lagi. Ya. Tadi kita sudah membahas, mungkin para pemirsa sudah menyaksikan diskusi santai kita berbincang tentang Hari Lahir Pancasila sampai Ya. kegiatan-kegiatan dari madrasah sendiri, Ya. Ibu ya. Tadi kan kita sudah membahas tentang keaktifan siswa. Nah, Ya. sekarang ini adalah sebuah pengalaman yang pernah Ihsan alami di Ya. sekolah, karena memang gak semuanya anak itu ada yang rajin, karena memang Betul, ada aja betul, yang variatif ya. variatif itu. Bagaimana gitu Bu? Tantangan tersendiri bagi Ibu seorang guru, bahkan seorang kepala sekolah untuk mengatasi hal-hal seperti ini. Ya, terima kasih. Untuk di Purwakarta saja, kita ini ada satu gerakan pasukan Garuda ya, Pasukan Garuda. seperti yang di ini ya, yang ditanggung jawab itu oleh Waka Bidang Humas dan juga kesiswaan, itu lebih dominasi di kesiswaan. Nah, kalau ada saja siswa mendengar saja siswa yang tidak taat pada aturan, tidak langsung divonis, tetapi diajak ngobrol dulu ya, diajak ngobrol dulu dan apa sih seperti ini kok dilakukan. Tadi contohnya tidak, jadi kalau di Purwakarta selama Ibu jadi kepala itu tidak lebih ke arah teknis sih, lebih paling rambutnya panjang, sok kasiangan, seperti itu ya, atau pulang lebih awal, seperti itu. Hanya seperti itu, tapi alhamdulillah kita punya PP, kita punya pasukan Garuda di mana anak ini ngumpul, jangan sampai kebablasan, itu alhamdulillah bisa diselesaikan. Nah, para pemirsa tadi kita lihat dan ada hal yang menarik di sini bahwa MAN punya pasukan Garuda. Bisa dijelaskan Ibu pasukan Garuda ini apa? Ya. Kalau di tentara kan pasukan Garuda ada pasukan perdamaian Bu. Ya. Kalau di MAN ini seperti apa Ibu? Ya, kalau di MAN itu pasukan Garuda itu suatu pasukan yang tetap harus bisa menyelamatkan, tetap menjadi siswa yang terbaik itu diselamatkan, jangan sampai menjadi siswa itu mubazir, artinya dia sekolah tapi nilainya itu kurang ataupun tidak lulus jadi sekolahnya, tapi tidak terlalu banyak sih yang seperti itu. Selalu bergerak, waka kesiswaannya, waka humas semua bergerak seperti itu. Jadi pasukan Garuda ini bisa dikatakan dari OSIS Bu, bukan? Ya, atau seperti apa? Dari OSIS juga, tapi ya? ini hanya yang Ibu saja dengan wakama. Seperti itu. Jadi tidak bisa karena antara OSIS dengan OSIS, karena membinanya kan satu level, jadi udah aja dengan Waka Bidang kesiswaan. Jadi ada pasukan khusus nih, pasukan Garuda untuk yang mengatasi para siswa-siswa yang iya, seperti itu. Berbicara tentang madrasah aliyah nih Bu, tadi kan kita sudah berbicara mengenai Pancasila dan lain-lain. Sekarang kita untuk explore Bu tentang madrasah aliyah nih. Para pemirsa juga mungkin kan pada penasaran nih, ada apa aja sih di madrasah aliyah nih Bu? Kalau untuk segi ekstrakurikuler yang tersedia di sini ada berapa Bu? Ada 14. 14. Dan apa sih yang paling unggul Bu? Ya, nilai jual di Madrasah Negeri Purwakarta yang pertama, di Madrasah Aliyah Negeri Purwakarta itu memiliki tahfidz dan hafidz. Artinya program unggulan di Purwakarta itu punya peserta hafal Quran. Tahfidz itu hafal, kalau hafidz itu untuk laki-laki penghafal, kalau hafidz itu untuk perempuan. Jadi yang menjadi keunggulan di Jabar itu Purwakarta itu tidak punya mahat, tidak punya tempat mahat itu artinya tempat ataupun pondok pesantren. Tapi kok bisa menjadikan anak itu cinta tahfidz kepada Al-Quran. Jadi selalu dijadwalkan untuk murojaahnya. Jadi di sini ada tim motivatornya, ada juga tim guru-guru yang khusus untuk memberikan bagaimana tata cara cara untuk menghafal Al-Quran dengan cepat. Jadi seperti itu. Jadi dilaksanakannya itu tidak bermalam di sini, tapi minta waktu dari 6:30 sampai jam 7 untuk murojaah. Itu dilakukan setiap hari. Setiap hari. Dan tidak semuanya, jadi tetap jadi ada ini dulu, artinya dari kelas 10 siapa nih diseleksi dulu, siapa yang seneng dia itu yang mau ikut masuk ke tim hafidz gitu ya,
Hafid Quran paling dalam satu kelas itu ada 5 orang. Kan ini ada 5 kali 9 bahasanya sudah 40. Nanti kita acak dari 50 itu dites dulu. Jadi paling satu angkatan itu ada 20. Kelas 10, kelas 11 20, kelas 12 20, jadi hanya 60. Jadi memang itu adalah siswa dan siswi yang berminat atau memang memiliki kemauan untuk menghafal itu ya, bidang ekskul tahfidz ya. Ekskul tahfidz. Nah itu terus ada yang seperti itu. Jadi sepertinya seperti yang kemarin juga diterima di Al Ansar di Wah, luar biasa. di Mesir ya seperti Mesir. itu. Nanti kita program ke depan itu tidak hanya kalau namanya di Aliyah tidak hanya di Timur Tengah yang terima, kita sudah punya target ingin diterima di benua Eropa seperti itu. Saya pernah Bu, mungkin ini juga salah satu senior dari Purna Paskibraka, salah satu kebanggaan dari ya putra terbaik Kabupaten Purwakarta. Mungkin para pemirsa sudah tahu Kang Gunggun Gumilar. Oh, iya. Itu alumni MAN nih Bu. Iya, alumni. Alumni itu bisa dikatakan ya salah satu panutan saya juga sampai beliau bisa sekolah di Dublin University ngambil gelar PhD. Betul. Itu merupakan kebanggaan tersendiri ya Bu. Betul. Bagi Madrasah Jadi Aliyah. aset itu. Iya, aset. Dan anak-anak itu juga selain daripada ke tahfidz ya di ekskul itu lebih ekstra itu ekskulnya itu ke paskibra. Wah, paskibra ya. Kang Adam sampai kenal. Kang Adam, iya. Dan pembinanya Kang Ari. Ari ya. Nah itu juga semangat. Assalamualaikum Bunda. Luar biasa di Tegal-Tegal. Pokoknya alhamdulillah dari 14 ekskul itu memang sangat semangat. Semangat. Dan alhamdulillah itu wadah untuk para siswa dan siswi mengembangkan potensi yang dia miliki. Betul. Karena yang pernah saya alami juga bahwa mengikuti ekstrakurikuler itu adalah sebuah pengalaman yang luar biasa yang bisa didapatkan. Iya betul. Tuh, apalagi kan bisa berprestasi Bu. Iya, karena emang dengan ekskul yang berprestasi itu bisa meraih masa depan. Jadi di mana perusahaan juga kan kalau di bulu tangkis saja ini kan kebetulan koordinator olahraga Pak Hazan itu kalau di bulu tangkis dia itu punya prestasi yang luar biasa itu diminta oleh perusahaan itu. Wah, luar itu biasa. Dan memang banyak para pemirsa dari Purna Paskibraka tersendiri bahwa jebolan lulusan atau yang berhasil menjadi Purna Paskibraka itu banyak diminta. Banyak memang wah kayaknya orang-orang Purna Paskibraka ini sudah tidak diragukan mulai dari kedisiplinan dan lain sebagainya. Betul. Intelijensinya Paskibraka itu kan yang harus cerdas di Paskibraka itu cerdas. Karena kan memang dari seleksi Paskibraka itu menjadi yang terbaik di antara yang baik itu luar biasa Bu. Dari sekian ratus pendaftar yang terpilih hanya beberapa mewakili kabupaten. Panjang. Kemarin ada guru dari Purwakarta juga menjadi tim seleksi Paskibraka. Iya. Dari kabupaten, provinsi bahkan ke nasional seperti itu proses yang sangat panjang. Betul. Seperti itu. Baik para pemirsa, tak terasa diskusi santai atau berbincang santai dengan Ibu Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri ini, semoga kita mendapatkan apa ya bisa mengambil makna dalam memaknai momentum Hari Lahir Pancasila. Kita dapat mengamalkan, mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari karena generasi milenial ini adalah generasi harapan bangsa ya Ibu. Betul. Kita Indonesia punya cita-cita bahwa di tahun 2045 nanti Indonesia menjadi negara maju. Maka dari itu para generasi milenial ini harus kita siapkan sejak sekarang karena kalau melihat waktunya 2045 ya generasi kita lah yang bakal memimpin. Nahkoda yang Ibu bilang tadi, nahkoda untuk menjadi pemimpin, menjadi leader negeri ini. Menjadi panutan umat. Panutan umat, ya Bu ya. Seantero dunia. Antero dunia. Baik. Mengingat banyak prestasi yang sudah dimiliki Madrasah Aliyah Negeri Bu ya, yang tadi juga Ibu bilang ada yang masuk ke perguruan tinggi banyak sampai Al-Azhar ya Ibu, itu kan luar biasa sekali. Ke ITB, ke IPB. Baik para pemirsa semuanya yang memiliki adik-adik, bahkan ini para paskibra sekolah yang masih bingung nanti mencari mau melanjutkan sekolah kemana, Madrasah Aliyah Negeri bisa menjadi salah satu referensi untuk melanjutkan pendidikan ya Bu di Kabupaten Purwakarta karena Madrasah Aliyah Negeri merupakan salah satu madrasah di kabupaten satu-satunya di Kabupaten Purwakarta. Jadi jangan diragukan, lulusannya sudah tidak diragukan, bahkan sudah ada yang internasional, dokter dan lain sebagainya. Ya.
sekarang juga pendaftar hampir sudah di kisaran 584. 584. Kita nerima 324, jadi hampir 100%. Jadi bisa menyeleksi. Betul. Yang tidak kuantitas tapi lebih kepada berkualitas. Berkualitas itu. Jadi tetap menjadi generasi harapan bangsa, generasi yang unggul untuk Indonesia maju di tahun 2045 nanti. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga kita bisa bertemu lagi, bisa berbincang, berdiskusi santai lagi, bersilaturahmi karena memperpanjang umur, betul Ibu? Menambah rezekinya. Menambah rezeki. Dimudahkan segala urusannya. Baik, sahabat Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Purwakarta, demikian diskusi santai saya bersama Ibu Yayat Irmayan, Magister Agama. Terima kasih atas waktunya. Saya Ihsan Maulana, Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Purwakarta tahun 2017. Undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.